Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Sustikanjani Prakoso dari kelas AK 401 dengan nomor induk mahasiswa 210301010001. Pada kesempatan kali ini, untuk ujian akhir semester tahun pelajaran 2023-2024, untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan dosen pengampu Ibu Yuanisa. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai PT Fortune Made Indonesia Tbk dan entitas anak perusahaannya untuk laporan keuangan konsolidasian 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 serta untuk periode yang terakhir pada tanggal tersebut. Untuk informasi umum, PT Fortune Made Indonesia Tbk didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967 berdasarkan Akta Notaris Nomor 44 tanggal 24 Juni 1989 dari Rika Yusushin, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-94.HT.01.01 tahun 94 tanggal 16 Juni 1994 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 82 tambahan 7947 pada tanggal 14 Oktober 1994. Anggaran dasar entitas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Wahid Hasyim, Sarjana Hukum, Nomor 41 tanggal 22 Juli 2019, mengenai perubahan anggaran dasar entitas sehubungan dengan maksud dan tujuan kegiatan usaha entitas. Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU/0147472.AH.01.02 tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019. Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Entitas, ruang lingkup kegiatan entitas meliputi usaha dalam bidang real estate, jasa konstruksi, perdagangan besar, dan aktivitas profesional. Entitas mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1989 di bidang produksi sepatu yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur, dan menghentikan operasi komersial produksi sepatu sejak pertengahan bulan Maret 2004. Kantor dan real estate entitas berlokasi di Surabaya. Untuk penawaran umum efek entitas, pada tanggal 15 Mei 2002, entitas melakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp500 per saham menjadi Rp100 per saham, yang mana mengakibatkan jumlah saham beredar menjadi sebanyak 1.600.000.000 saham. Berdasarkan surat dari Bursa Efek Jakarta nomor Peng/BJ/PSR/SPT/3 2004, tanggal 25 Maret 2004, kegiatan perdagangan saham entitas dihentikan sementara atau suspend oleh Bursa Efek Jakarta, dan berdasarkan surat dari Bursa Efek Jakarta nomor S/BEJ/BEJ/PSR/06/25 pada tanggal 29 Juni 2005, Bursa memutuskan untuk melakukan pencabutan penghentian sementara perdagangan efek entitas terhitung sejak tanggal 30 Juni 2005. Untuk entitas anak PT Fortune tersebut memiliki penyertaan langsung pada entitas anak pada tanggal 31 Maret dan 31 Desember 2022, di mana entitas anak perusahaannya ini terdapat dua perusahaan. Yang pertama PT Multibangun Sarana atau MBS yang berletak di Surabaya, dan yang kedua PT Indo Suryo Wahyu Pahala atau yang disingkat dengan ISWP yang berletak di Surabaya. Kegiatan usahanya
Untuk PT Multibangun Sarana ini yakni pembangunan real estate, dan PT Indo Surya Wahyu Pahala atau ISWP ini juga merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak pada pembangunan real estate juga, dengan presentase kepemilikan pada tanggal 31 Maret 2023 ini sebesar 99,85% untuk PT Multibangun Sarana dan 99,99% untuk PT Indo Surya Wahyu Pahala. Dengan jumlah aset sebelum eliminasi pada tanggal 31 Maret 2023 untuk PT Multibangun Sarana sebesar Rp271.878.302.361 dan PT Indo Surya Wahyu Pahala ini pada tanggal 31 Maret 2023 jumlah asetnya sebelum eliminasi sebanyak Rp30.060.10.852. Untuk PT Multibangun Sarana atau PT MBS ini berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB yang diaktakan dengan Akta Notaris Hari Santoso nomor 3 tanggal 14 Desember 2007, entitas melakukan penyertaan saham kepada PT MBS sebesar 30.600.000.000 yang terdiri dari 30.600 saham dengan nominal Rp1.000.000 atau setara dengan 51,0%. Berdasarkan Akta RUPSLB yang diaktakan dengan Akta Notaris Hari Santoso ini, nomor 13 tanggal 28 Desember 2011, entitas melakukan peningkatan penyertaan saham menjadi sebesar Rp59.800.000.000 yang terdiri dari 59.800 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 dengan harga pengalihan sebesar Rp29.200.000.000 sehingga kepemilikan entitas menjadi 99,67%. Berdasarkan Akta RUPSLB yang diaktakan dengan Akta Notaris Hari Santoso nomor 4 tanggal 10 Desember 2018, entitas melakukan peningkatan penyertaan saham kepada PT MBS menjadi sebesar Rp127.667.000.000 yang terdiri dari 127.667 saham dengan nominal Rp1.000.000 sehingga kepemilikan entitas menjadi 99,84%. Berdasarkan Akta RUPSLB pada tanggal 21 Desember 2020, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris Hari Santoso nomor 10 pada tanggal 22 Desember 2020, pemegang saham MBS setuju untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh MBS, di mana entitas mengambil penuh peningkatan saham tersebut, sehingga peningkatan penyertaan saham tersebut, entitas memiliki penyertaan saham sebesar Rp134.167.000.000 yang merupakan 99,85% pemilik saham MBS. Untuk PT Masterin Property atau PTMP, berdasarkan Akta Notaris Hari Santoso nomor 12 dan 13 tanggal 29 Juni 2019, para pemegang saham entitas anak menyetujui penjualan saham yang dimiliki entitas di PT MP sebesar 600 saham atau 2% kepada PT Hambangun Guna Jaya Abadi yang menjadi pihak ketiga dengan harga pengalihan sebesar Rp600.000.000. Sehingga setelah pengalihan saham tersebut, entitas memiliki penyertaan saham sebesar 49,42% pemilikan saham dalam PT MP dalam kurung catatan 7. Untuk PT Indo Surya Wahyu Pahala atau PT IWP ini, berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham RUPSLB yang diaktakan dengan Akta Notaris Hari Santoso nomor 10 tanggal 21 Agustus 2017, entitas melakukan penyertaan saham kepada PT Indo Surya Wahyu Pahala sebesar Rp9.999.000.000 yang terdiri dari 9.999 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 atau setara dengan 99,99%. Untuk topik pembahasan kali ini, saya akan mengidentifikasi mana anak perusahaan yang dikonsol dan mana yang menggunakan metode ekuitas dan mana yang menggunakan metode biaya. Metode ekuitas sendiri adalah metode pencatatan investasi yang mencatat investasi awal sebagai biaya perolehan dan akan ditambah atau dikurangi dengan laba maupun rugi yang didapatkan setelah tanggal perolehan.
Sementara itu, pengertian metode ekuitas berdasarkan PSAK 15 adalah sebagai berikut. Metode ekuitas merupakan sebuah metode akuntansi di mana mencatat investasi pada mulanya sebagai biaya perolehan atau at cost, dan selanjutnya akan disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan investor atas aktiva bersih investi setelah tanggal perolehan. Metode ini berlaku apabila kepemilikan atau kendali perusahaan induk atau investor terdapat anak perusahaan investi lebih besar dari 20%. Sedangkan metode biaya menurut Mumarhadi tahun 2017 merupakan suatu metode pencatatan investasi yang mencatat nilai investasi sebagai harga perolehan, di mana dalam hal ini penghasilan investasi dianggap sebagai bagi hasil dan tidak mempengaruhi besaran investasi dari investor yang bersangkutan. Metode biaya digunakan apabila besar kendali atau kepemilikan investor terhadap perusahaan tersebut lebih kecil dari 20%. Untuk investasi saham dilihat dari laporan keuangan konsolidasian perusahaan dan entitas anaknya, dapat dilihat rincian investasi saham sebagai berikut. Untuk metode biaya perolehan, digunakan untuk PT Mita Karya Multiguna dengan persentase kepemilikan per 31 Maret 2023 ini 18%. Dan untuk yang menggunakan metode ekuitas merupakan PT Masterin Property dan di mana persentase kepemilikannya per tanggal 31 Maret 2023 sebesar 49,42%, di mana nilai tercatat per 1 Januari 2023 sebesar 53.078.805.182 rupiah. Dan untuk PT Mita Karya Multiguna pada laporan keuangan konsolidasian perusahaan dan perusahaan induk dengan perusahaan entitasnya berdasarkan pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham PT Mita Karya Multiguna yang diaktakan dalam Akta Notaris Nomor 7 tanggal 11 November 2021 oleh Notaris Haniwati Susilo Sarjana Hukum. Entitas meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sebesar 16.284 juta, di mana persentase kepemilikan entitas sebesar 18%. Kesimpulannya dari laporan keuangan konsolidasian perusahaan induk PT Fortune Made Indonesia Tbk dan perusahaan entitasnya, apakah hasilnya mendukung hipotesis atau prediksi hasil yang diperkirakan? Bagaimana temuannya dapat membantu ilmu pengetahuan yang diteliti? Bahwasanya kesimpulan dari laporan keuangan konsolidasian dari perusahaan tersebut bahwasannya ini dapat mengukur bagaimana keadaan keuangan perusahaan induk dengan anak perusahaannya, besarnya investasi oleh perusahaan induk kepada anak perusahaannya ini apakah berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga dapat menghasilkan laba yang diharapkan. Sebetulnya laporan konsolidasian ini dapat memberikan informasi seberapa banyak persentase kepemilikan dari perusahaan anak terhadap perusahaan induk, sehingga untuk para investor dapat menggunakannya untuk memutuskan apakah bisa menghasilkan laba yang lumayan apabila ingin berinvestasi pada perusahaan tersebut. Menjaminkan tidaknya
hasil investasi yang akan mereka lakukan nantinya. Demikian untuk hasil presentasi mengenai laporan konsolidasian perusahaan induk dan perusahaan anaknya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.